Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naharukum Said Syahidun Mubarak. Masya Allah. Makasih sebelumnya, luar biasa. Aku sebenarnya kalau mau jujur nih ya, dibilang Kak Inara capek nggak sih kegiatan kayak gini dalam satu hari bisa ke beberapa titik acara, mau apapun itu, mau safari dakwah, mau syuting atau foto atau apapun. Kalau mau jawab jujur capek. Tapi Masya Allahnya kita sebagai seorang muslim, ketika kita diuji dengan kelelahan, kita bersyukur. Tandanya kita masih dikasih nafas sama Allah, masih dikasih nyawa, masih dikasih sehat untuk bisa gerak. Ya. Betul nggak Bu? Betul. Iya. Nah, caranya kita bersyukur apa sih Bu? Selain dengan bersujud, selain dengan mengucap alhamdulillah, apa sih Bu? Iya, salah satu ibadah yang paling Allah cintai sebagai tanda rasa syukur adalah sedekah. Sedekah. Betul. Karena sedekah sendiri asal katanya dari Sidik. kebenaran. Sidik. Jadi Allah tuh sangat menyukai kita melakukan sesuatu yang benar, membagi kebahagiaan untuk sesamanya, untuk sesama makhluknya. Dengan kita membagi kebahagiaan, itu kan juga mendatangkan keridhaan Allah, bukan untuk kita. Jadi kita sedekah itu bukan untuk orang lain sebenarnya Bu. Itu diri kita sendiri. Mungkin orang lain yang menerima manfaat sedekah dari kita bisa tertolong. Tapi manfaat yang lebih besar itu untuk diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Iya. Manfaatnya bukan cuma sekedar kita mengharapkan dapat rezeki yang jauh berlipat ganda. Insya Allah itu udah pasti. Tapi banyak hal lain Bu yang lebih berharga dibandingkan rezeki, uang, ya kesehatan, kemudian keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, rumah untuk berteduh, untuk berlindung, anak-anak yang bisa mendoakan kita, pasangan yang bisa melindungi kita, orang tua yang masih mendoakan kita, anak-anak juga yang mendoakan kita. Wajib disyukuri. Teman-teman, saudara, rekan-rekan yang soleh dan solehah. Karena betapa banyak orang di luar sana yang benar-benar ada hidup di lingkungan yang toksik, lingkungan yang benar-benar bukan yang bisa mendukung, malah menjerumuskan. Dan dia sampai hari ini bertahan. Sedikit cerita Bu mengenai pengalaman saya di masa lalu. Saya mungkin banyak orang yang bertanya, Inara Rusli ini siapa sih? Oh, mantan istrinya itu. Kenapa ya kok bisa begitu? Karena saya sengaja Bu. Saya sengaja. Saya tutupi sejarah saya di masa lampau. Mungkin buat beberapa orang benar itu prestasi ya. Tapi sangat disayangkan saya merasa bahwa prestasi yang sudah saya gapai di masa lalu itu menurut saya mungkin kurang mendatangkan keridhaan Allah. Karena saya gapainya ya ketika saya belum memakai hijab. Belum menutup aurat. Maka dari itu sengaja saya tutupi jejak masa lalu saya. Ketika orang bertanya, kamu dulunya ngapain? Ya, saya bingung. Ya saya bilang, saya mamanya Stella. Karena ketika saya sudah memutuskan menikah, sebelum saya memutuskan menikah, saya dulu di entertain juga, saya model juga, saya artis sinetron juga, saya anggota girl band juga. Kemudian setelah memutuskan untuk menikah dan 2 tahun memiliki anak,
keputusan untuk berhijrah dalam rangka untuk menjadi figur yang lebih baik untuk Starlight. Cita-cita saya sebenarnya apa sih? Kok banyak banget ya yang saya kerjain dulu. Sama ya. Cita-cita saya satu. Cita-cita banyak juga. Aneh ya Bu. Orang lain mau jadi apa? Jadi dokter, jadi artis, jadi public figure, jadi pejabat. Saya mau jadi ibu rumah tangga. Sama dengan saya, Ustaz. Saya pengen jadi seorang ibu yang bisa jadi figur yang baik buat anak-anak saya. Karena saya sadar yang dibutuhkan sama umat ini itu adalah generasi emas. Anak-anak yang soleh dan soleha, yang kelak tumbuh menjadi pejuang-pejuang Allah. Dari mana mereka berasal? Kalau bukan dari ibunya. Itulah sebabnya ibu adalah madrasah terbaik bagi anak-anak. Jadi menurut saya pencapaian tertinggi sebagai seorang wanita Adalah menjadi seorang itu ibu bukan rumah menjadi tangga. public figure seperti saya, Ya, tapi seorang ibu rumah bukan tangga. menjadi artis, bukan menjadi pejabat, bukan jadi presiden. Enggak. Iya betul. Tapi ketika kita sukses menjadikan anak-anak kita Anak yang anak-anak sukses, yang takwa, takwa. anak-anak yang takut sama Allah, yang sadar akan kehadiran Allah dimanapun mereka berada, yang selalu menyadarkan kita juga orang tuanya akan kehadiran Allah. Itu salah satu yang menguatkan saya, Bu, atas semua ujian yang sudah terjadi. Kita dalam hidup untuk tetap melanjutkan hidup, kita pasti membutuhkan alasan, bukan? Kita butuh tujuan, bukan? Benar nggak, Bu? Benar. Hari ini kita tidur, pasti memikirkan esok hari, bukan? Ya, Besok mau kemana? Mau belanja, mau masak, mau ngurusin anak, mau ngurusin suami, mau ketemu orang tua, mau arisan, mau kajian, mau ngumpul, mau silaturahmi. Begitupun dengan saya. Tujuan hidup saya tadi saya bilang, saya pengen jadi ibu rumah tangga Saya pengen jadi istri yang soleh, yang dan soleh. Saya pengen mengurus suami saya. Saya pengen mengurus anak-anak saya. Saya pengen menuntun mereka supaya kami telah berkumpul di surga Allah. Amin. Lantas Allah uji saya dengan ujian yang paling saya takutkan dalam hidup saya. Dan Ibu kebayang nggak kalau kita hidup tanpa tujuan? Kebayang. Mungkin sama seperti nasib saudara-saudara kita di Palestina. Sama. Saya bukan membandingkan nasib saya dengan saudara-saudara kita di Palestina, tapi saya mencoba untuk menganalogikan. Ketika kita Allah masih kasih nafas, tapi kita tidak punya tujuan di hidup, hanya sekedar untuk bertahan, hanya sekedar untuk bertahan dan beriman bahwa bunuh diri itu dosa. Singkat cerita, saya menganggap semua yang sudah terjadi dalam hidup saya, berbakti sama suami, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, terlepas dari apapun yang sudah terjadi dalam hidup saya, itu adalah sedekah saya untuk diri saya. Saya ridho. Saya ridho atas apa yang sudah terjadi dalam hidup saya, dan Allah tahu itu. Kalau bukan karena tujuan hidup saya tadi saya bilang untuk anak-anak, itu kan ibadah ya.
saya jadi apa ya? Untuk apa saya hidup? Orang bilang, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah kasih kelebihan dan lain sebagainya. Kalau saya nggak punya tujuan hidup untuk beribadah sama Allah, bernikah itu kan ibadah ya Bu, Iya. ya tapi udah nggak ada, gimana dong? Ibadah apa lagi yang masih saya lakukan sebagai seorang perempuan? Ya sudah, saya berkomitmen untuk menjadi ibu yang solehah, untuk menjadi figur yang baik untuk anak-anak saya, untuk menjadi anak yang solehah untuk ibu saya. Karena ibu saya juga manusia, pasti beliau juga melakukan salah dan dosa di masa lampau. Andai pun saya tidak bisa membahagiakan beliau, belum bisa sepenuhnya membahagiakan beliau, setidaknya saya tidak merepotkan beliau di akhirat. Itu yang sedang saya usahakan sampai hari ini. Menjadi ibu yang insya Allah kalau kita mendapat ridho Allah, doa kita makbul untuk anak-anak kita, sekaligus menjadi anak yang solehah, supaya dengan harapan doa saya bisa Allah ijabah mendoakan orang tua saya, ibu saya maupun ayah saya yang sudah almarhum. Kita dikasih Allah nafas, alhamdulillah ya Bu.